Coba teman-teman, kita resapi baik-baik. Kita dalam kondisi tertinggal melawan Juventus dan kita adalah tim yang punya target Scudetto, tapi sisi kiri kita dihuni oleh Danilo D'Ambrosio dan Acerbi. Terus kita mau berharap apa? Itu mah pelatihnya Tuchel, Jurgen Klopp, Pep Guardiola juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Senin kelabu untuk anak Inter sedunia. Ini bukan cara yang baik untuk memulai pekan yang baru ya teman-teman. Inter, klub kesayangan kita, harus menelan kekalahannya yang ke-9 musim ini. Dan kita harus turun ke peringkat 3 sekarang. Kalau menurut Allegri, di saat konferensi pers pasca pertandingan Inter lawan Juve, Allegri ngomong begini. Gue sependapat dengan Allegri, berarti saat ini Inter bukan turun ke peringkat 3 ya, melainkan ke peringkat 4. Aduh, ini gawat banget. Tipis banget untuk keluar zona Liga Champion. Gue coba membandingkan jumlah kekalahan kita dengan klub-klub lainnya di Serie A. Inter sudah kalah 9 kali. Sementara untuk Lazio yang saat ini ada di atas kita, kalahnya cuma 5 kali teman-teman. Kemudian Udinese kalahnya cuma 7 kali. Bahkan Spezia yang ada di urutan 17, mereka kalah tuh cuma 13 kali teman-teman. Cuma beda 4 kekalahan dari kita. Parah banget nih Inzaghi. Gimana ceritanya dia punya target Scudetto tapi kalahnya 9 kali. Udah jelas gak masuk akal. Tapi untuk pertandingan dini hari tadi, derby di Italia, gua harus akui, terlepas dari gol kontroversialnya, Juventus bermain jauh lebih baik. Inter buruk banget. Juve sangat solid dalam bertahan. Bahkan gue lihat Juve memainkan 2 skema yang berbeda ya dalam bertahan. Ketika Inter menguasai bola di areanya sendiri, di lini belakang, atau ketika Onana pegang bola, itu Juventus high pressing, naiknya tinggi banget. Tetapi ketika Inter akhirnya mampu melewati garis tengah, kemudian menguasai bola di areanya Juventus, nah itu pemain-pemain Juventus langsung bertahan sangat dalam, langsung defensive low block. Mereka sama sekali tidak tergesa-gesa untuk merebut bola dari pemain Inter. Sangat sabar menunggu. Harusnya Inzaghi sadar ya, ketika melawan Juventus yang memainkan strategi counter attack, itu jangan sampai kita kebobolan dengan cepat. Karena kalau sampai kejadian, ya udah kayak tadi malam. Juventus benar-benar bertahan total sepanjang sisa pertandingan. Sayangnya Inter miskin kreativitas, jadinya cuma ngandalin crossing atau bola-bola langsung ke kotak penalti. Sementara back-backnya Juventus sudah sangat siap untuk menghalau bola. Yang gue salut dari Allegri, walaupun secara umum gaya permainannya sudah pasti bertahan dan melangsungkan serangan balik ya, tapi dia menguasai banyak formasi. Kadang bermain 4-4-2, pernah main 4-3-3, lalu tadi malam bermain dengan 3-5-2. Dan yang lebih gokil lagi, di derby di Italia dini hari tadi, Juventus tanpa Di Maria dan Chiesa, dan bahkan Allegri berani mempercayakan pemain-pemain muda. Di lini depan Vlahovic berpartner dengan Kang Sule, lalu di lini tengah ada Fagioli, dan di lini belakang ada Gatti. Fagioli dan Gatti tadi malam bermain sangat luar biasa. Lalu terkait gol Juventus, ya sudahlah ya, itu sudah pasti kontroversial. Gua nggak habis pikir, padahal saat kejadian wasit itu jaraknya deket banget sama Vlahovic. Padahal kita semua ya netizen paling cuma butuh 2-3 menit lah nunggu tayangan ulang dan bisa memastikan, wah itu mah handsball banget, gila kali. Dan bahkan kita bisa melihat jelas itu handsballnya nggak cuma satu ya. Gue lihat ada 3 kali handsball. Pertama jelas Rabiot ketika nahan bola, arah bolanya sampai berubah. Lalu bolanya kena Vlahovic, itu juga kena tangan. Kemudian ketika Vlahovic dribble bola, itu juga kena tangan. Tiga-tiganya kena tangan, tapi wasit sama sekali tidak menganggap itu handsball. Ketika selesai pertandingan, ada konferensi pers. Allegri ditanya oleh wartawan, apa pendapat Anda tentang handsball kontroversial Juventus? Allegri menjawab begini, jangan bikin saya marah. Jangan bikin saya marah. Juventus juga pernah dirugikan ketika handsball Salernitana. Kita semua harus sangat gentleman, terlepas dari baik atau buruknya. Kita harus hormati keputusan wasit dan VAR. Aduh, kalau gue sih udah capek lah ya urusan wasit. Gue jadi teringat dulu zamannya Rafinha juga.
jelas-jelas diseruduk di depan wasit tapi nggak dianggap pelanggaran. Kalau gue lebih kecewa sih dengan permainan Inter semalam, itu jelek banget. Kita mendominasi permainan tapi tanpa arti ya, tidak ada peluang emas. Gue rasa peluang emas kita cuma di menit-menit awal melalui Barella, ada 2 tendangan dari luar kotak penalti, dan ada umpan 1-2 antara Barella dan Lukaku. Sayangnya Barella tidak bisa menyelesaikan peluang dengan baik. Ini berarti Inter yang jelek bukan cuma pertahanan ya, lini depannya juga mandul. Lalu untuk performa pemain kita di Derby d'Italia, Lautaro parah banget, nggak kelihatan sama sekali tajinya. Lalu Brozovic juga lelet banget dalam mendistribusikan bola. Aduh, ini kapan nih Brozovic bisa kembali ke puncak performanya? Lalu Barella lebih menyedihkan lagi. Setelah 2 peluang emas di awal babak pertama, selebihnya Barella bermain tanpa kepala, lebih banyak emosinya. Lalu tentu saja yang paling parah, yang selalu menguji kesabaran kita, yaitu Denzel Dumfries. Dan bahkan menurut gua golnya Kostic itu ada andil kesalahan Dumfries sih. Harusnya begitu bola sampai ke Kostic itu Dumfries bisa pressing lah, menempel Kostic biar nggak ada ruang tembak. Dia malah nunggu di depannya gawang, tepat di depannya Onana pula. Sepertinya Dumfries masih terobsesi melakukan penyelamatan di garis gawang ya, tapi tadi malam itu salah keputusan sih. Di satu sisi menurut gua posisinya Onana juga salah ya, dia terlalu nempel ke tiang dekat sehingga ketika Kostic ngarahin ke tiang jauh, Onana cuma bisa melongo. Yang lebih mengkhawatirkan lagi di pertandingan dini hari tadi adalah sisi kiri kita, teman-teman. Dan itu gua udah nebak banget, udah gua sampaikan di konten sebelumnya bahwa selain kita ditinggal Bastoni dan Gosens, gue juga nggak yakin Di Marco bisa main 90 menit. Dan benar kejadian, Di Marco kayaknya main cuma 60 menitan. Coba teman-teman, kita resapi baik-baik. Kita dalam kondisi tertinggal melawan Juventus, dan kita adalah tim yang punya target Scudetto, tapi sisi kiri kita dihuni oleh Danilo D'Ambrosio dan Acerbi. Terus kita mau berharap apa? Itu mah pelatihnya Tuchel, Jurgen Klopp, Pep Guardiola juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oh ya, di pertandingan dini hari tadi Korea akhirnya main, dan kontribusi dia satu-satunya adalah berantem dengan Vlahovic. Di akhir pertandingan cukup memanas ya, Danilo D'Ambrosio dan Paredes kena kartu merah. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Aduh, lemes banget. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang pertandingan dini hari tadi. Menurut teman-teman pemain terburuk kita siapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.